Definisian dari pengangguran adalah seseorang dalam keadaan tanpa pekerjaan apapun, belum mencari kerja, disebut pengangguran. Para ekonom membedakan antara berbagai jenis dan teori pengangguran yang tumpang tindih, termasuk pengangguran siklis atau Keynesian, pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran klasik. Jenis pengangguran berdasarkan ilmu ekonomi. Para ahli ekonom memberikan klasifikasi jenis atau tipe pengangguran yang ada untuk mengukurnya. Jadi, secara garis besarnya jenis atau tipe pengangguran adalah: 1. Pengangguran tipe klasik. Pengangguran klasik akan terjadi ketika upah real atau real wage untuk suatu pekerjaan ditetapkan di atas tingkat clearing pasar yang menyebabkan jumlah pencari kerja melebihi jumlah lowongan yang dibuka atau dicari. 2. Pengangguran siklis. Pengangguran siklis atau Keynesian terjadi akibat kekurangan permintaan dalam perekonomian tapi tidak cukup untuk menyediakan pekerjaan bagi semua orang yang ingin bekerja. 3. Pengangguran struktural. Pengangguran jenis ini terjadi ketika pasar tenaga kerja tidak dapat menyediakan pekerjaan bagi setiap orang yang menginginkannya karena ada ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang menganggur dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang tersedia. 4. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena pekerjaan dan pekerja bersifat heterogen dan ketidaksesuaian dapat terjadi antara karakteristik penawaran dan permintaan. Ketidaksesuaian itu dapat terkait dengan keterampilan, pembayaran waktu kerja, lokasi industri musiman, sikap, selera, dan banyak faktor lainnya. Pendatang baru seperti siswa yang lulus dan yang kembali lagi seperti mantan ibu rumah tangga juga dapat mengalami pengangguran friksional. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi atau tertutup yaitu pengangguran calon pekerja yang tidak tercermin dalam statistik pengangguran resmi karena bagaimana statistik dikumpulkan. Di banyak negara hanya mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan atau memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan jaminan. Pengangguran jangka panjang. Pengangguran merupakan salah satu komponen dari pengangguran struktural yang mengakibatkan pengangguran jangka panjang ada di setiap kelompok sosial, industri, pekerjaan, dan semua jenjang pendidikan. Penyebab pengangguran di Indonesia dan secara global. Berdasarkan fakta di lapangan, tingginya pengangguran di Indonesia disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan, kurangnya kesempatan untuk berkembang, ketidakmampuan bersaing, dan kurangnya keterampilan. Berdasarkan data UNESCO, terdapat 113 miliar anak dan remaja di seluruh dunia yang putus sekolah setiap tahun, dan 97% diantaranya berada di negara berkembang. Tingginya angka anak-anak dan remaja yang putus sekolah secara langsung berkontribusi pada tingginya angka pengangguran muda di Indonesia. Pentingnya pendidikan tidak hanya untuk membantu manusia menjadi yang utuh, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkembang. Cara dan solusi untuk mengatasi pengangguran yang pertama adalah menjamin stabilitas politik, meningkatkan standar pendidikan, pengendalian pertumbuhan penduduk di negara tersebut, peluncuran program pemberdayaan baru, mendorong wirausaha atau kewirausahaan, memastikan akses ke pendidikan dasar, mengurangi usia pensiun, hindari kemalasan, menjadi kreatif, positif, dan kompetitif, bersikap positif untuk menghentikan pengangguran. Jadi kesimpulannya adalah pengangguran alami adalah perhatian utama di negara manapun
karena fokus pada hal yang penting untuk menyelamatkan negara dari kemerosotan ekonomi. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.